Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bab tentang substansi materi genetik, di mana pada hari ini kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai DNA atau kepanjangannya deoksiribonukleat asid, atau dalam bahasa Indonesia adalah asam deoksiribonukleat. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai DNA, kita harus tahu dulu apakah DNA itu, di manakah letak DNA itu. Maka kita mulai dari gen. Seperti kita ketahui bahwa gen itu merupakan substansi hereditas. Artinya gen itu memegang peranan penting dalam penentuan sifat-sifat menurun dari induk kepada keturunannya, atau disebut dengan substansi hereditas. Nah, gen ini terdapat di dalam kromosom. Sedangkan kromosom sendiri itu dapat kita jumpai di dalam inti sel atau nukleus. Nah, nukleus ini dibangun oleh bahan dasar. Nah, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa yang menjadi bahan dasar inti sel atau nukleus ini adalah nukleoprotein. Dan nukleoprotein sendiri itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah protein, dan yang kedua itu adalah asam nukleat. Oke, untuk protein kita tidak bahas, kita akan bahas asam nukleat. Asam nukleat itu ada beberapa macam, tetapi yang ada hubungannya dengan faktor keturunan hanya ada dua macam, yaitu DNA, deoksiribonukleat asid, dan RNA, ribonukleat asid. Untuk RNA sendiri kita akan bahas insya Allah pada pertemuan selanjutnya. DNA dan RNA ini memegang peranan penting. Yang pertama, peranannya itu untuk pembentukan protein, dan yang kedua peranannya untuk mengontrol sifat keturunan. Nah, itu dua peranan penting dari asam nukleat, DNA dan RNA. Kita bahas DNA. Setiap molekul DNA ini terdiri atas nukleotida. Nukleotida yang membentuk rantai panjang. Ya, yang membentuk rantai panjang itu kita sebut dengan polinukleotida. Yang membentuk rantai panjang yang kita sebut dengan polinukleotida. Ya, ini penting, jadi kita garis bawahi ya, polinukleotida. Nukleotida
nukleotida ini adalah gabungan dari satu gugus fosfat, terus satu gugus gula pentosa, yaitu ada dua tadi kita sebut, deoksi ribosa atau ribosa, dan satu lagi, satu gugus basa nitrogen. Oke, Bapak ulang ya. Jadi nukleotida ini adalah gabungan dari satu gugus fosfat, satu gugus gula pentosa, bisa deoksiribosa, bisa ribosa, dan satu gugus basa nitrogen. Sedangkan untuk basa nitrogen sendiri itu ada dua macam. Yang pertama itu ada purin. Ini terdiri atas adenin, dilambangkan dengan huruf A besar atau A kapital, dan guanin. Ya, guanin dilambangkan dengan huruf G, guanin ya. G itu bukan nama Bapak Gunawan tapi guanin. Dan yang kedua ada pirimidin. Pirimidin ini terdiri atas satu timin ya, dilambangkan huruf T kapital, dan sitosin dengan huruf S besar, atau dalam bahasa Inggris biasanya pakai C, citosin. Nah, citosin dengan C sama aja ya, seperti itu. Itu untuk basa nitrogen, dan biasanya digambarkan untuk fosfat itu gambar lingkaran, terus nanti ada satu rantai, dan untuk gula pentosanya dilambangkan dengan, nah ini segi itu 2, 3, 4, 5, segi 5 ya. Dan untuk basa nitrogen biasanya dilambangkan dengan persegi. Nah, ini untuk fosfat lambangnya, ini untuk gula pentosa, dan ini yang segi 4 itu untuk basa nitrogen gitu, yaitu untuk lambangnya. Terus bila dalam rangkaian nukleotida tidak terdapat gugus fosfat, maka rangkaian ini dinamakan nukleotida. Jadi nukleotida ya. Nukleotida itu jika tidak terdapat gugus fosfat. Jadi jika di dalam nukleotida tidak terdapat gugus fosfat, nukleotida yang tidak terdapat ya. Nah, nukleotida yang tidak terdapat gugus fosfat maka disebut atau dinamakan nukleosida. Nah, jadi nukleosida
nukleosida adalah gabungan antara satu gugus basa nitrogen, ya bisa purin tadi atau pirimidin, dan satu gugus gula pentosa, ya bisa deoksiribosa atau ribosa, seperti itu. Jadi kalau digambarkan itu fosfatnya tidak ada, jadi hanya ada gula pentosa dan basa nitrogen. Jadi ini gula pentosa, dan yang ini yang segi persegi, ya segi 4 basa nitrogen. Dan ini merupakan gambar nukleosida pakai S, ya, sida. Nah, kalau yang tadi yang atas ini merupakan gambar dari nukleotida pakai T. Tuh. Jadi ada pakai T. Kalau pakai T berarti fosfat masuk, ya. Kalau pakai S nukleosida, fosfatnya tidak ada. Oke, untuk nukleotida sendiri itu ada 4 macam, ya, sesuai dengan banyaknya basa nitrogen, yaitu yang pertama ada fosfat, ini berikatan dengan gula, dan gula dengan adenin. Satu. Yang kedua sama, ya, fosfat berikatan dengan gula pentosa, terus gula pentosa dengan guanin. Yang ketiga, fosfat berikatan dengan gula dengan timin, ya, timin atau urasil. Nah, urasil sendiri nanti itu merupakan basa nitrogen di RNA, nanti kita bahas. Yang keempat itu ada fosfat berikatan dengan gula dengan sitosin. Nah, itu, ya. Jadi bila nukleotida ini saling bergabung satu sama lain, di mana gula dari salah satu nukleotida ini terikat dengan fosfat dari nukleotida yang lain sehingga membentuk suatu rantai yang panjang, maka rantai itu dinamakan rantai polinukleotida. Jadi rantai polinukleotida ini adalah gabungan dari nukleotida yang membentuk suatu rantai yang panjang. Makanya disebut dengan rantai polinukleotida.
Jadi kalau kita gambarkan akan bentuknya seperti ini. Ini fosfat. Nah, ini gula pentosa. Ini basa nitrogen. Nanti gabung lagi dengan fosfat. Terus ini nukleotida yang lain gabung lagi di sini seperti ini. Nah, terus bergabung lagi seperti ini. Nah, ini disebut dengan rantai polinukleotida. Nah, rantai polinukleotida sudah di atas ya, itu rantai polinukleotida. Jadi gabungan dari beberapa nukleotida seperti itu yang membentuk suatu rantai yang panjang. Itu disebut dengan rantai polinukleotida. Dan bila ada dua rantai polinukleotida, misalnya seperti ini, bila ada rantai polinukleotida, nah seperti ini, nah ini membentuk rantai nukleotida. Oke, seperti ini. Nah, membentuk rantai nukleotida. Jadi rantai nukleotida satu, ini rantai nukleotida yang kedua, ini saling berhubungan tapi tidak bercabang. Maka ini disebut dengan ini polinukleotida. Nah, ini bila berhubungan ini akan membentuk satu rantai, namanya rantai ganda. Disebut rantai ganda polinukleotida. Dan ini yang kita sebut dengan DNA. Jadi kesimpulannya DNA itu adalah rantai ganda polinukleotida ya, yang tidak bercabang tetapi saling berhubungan satu sama lain, di mana antara satu basa nitrogen, misalnya purin, dengan basa nitrogen yang lainnya, pirimidin, diikat oleh hidrogen. Itu disebut dengan DNA ya. Seperti ini. Berdasarkan hasil analisis fotodifraksi sinar X yang dilakukan oleh dua orang peneliti ya, yaitu Watson dan Crick ya, pada tahun 1953, mereka menemukan ada dua rantai polinukleotida. Ini merupakan rantai polinukleotida ini merupakan tangga lurus ya, merupakan tangga lurus yang terpilin sejajar seperti tangga tali, yang terpilin sejajar seperti tangga tali
yang terpilin spiral. Nah, ini mereka sebut dengan double helix. Ya, jadi ini yang menemukan bahwa dua rantai polinukleotida ini seperti tangga tali yang terpilin spiral, disebut double helix. Ya, kalau kita gambarkan mungkin kalian sering melihat di film-film fiksi superhero seperti Spider-Man, ada tangga yang seperti ini, nah, yang terpilih. Nah, nanti ini ada tangga-tangga seperti ini. Kalau di Spider-Man ini ada gen yang atau DNA yang terputus, nanti diganti dengan DNA laba-laba sehingga menjadi manusia laba-laba. Ini disebut dengan rantai double helix. Ya, double helix. Pada double helix, tangga tersebut yang menjadi induk tangga itu adalah asam fosfat dan gula deoksiribosa. Sedangkan yang menjadi untuk anak tangga, ya, untuk anak tangganya ini adalah gabungan dari basa purin dan pirimidin. Ya, mohon maaf kalau tulisan bapaknya sangat bagus sekali. Biasanya pasangan basa ini yang mungkin membentuk anak tangga hanya ada dua macam, ya. Jadi gabungan dari basa purin dan pirimidin itu hanya ada dua macam. Yang pertama itu adalah sitosin dengan lambang S, ini dengan guanin, ya, G ini untuk perantaranya dengan perantaraannya 3 ikatan hidrogen. Sedangkan untuk adenin A dengan timin, ini perantaraannya itu terdiri dari 2 ikatan hidrogen. Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, terutama pada tulisannya yang sangat bagus sekali, tapi mudah-mudahan kalian bisa menyimak, terus bisa kebaca tulisan Bapak, dan juga jangan lupa kerjakan post testnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.